Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Dokter kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat untuk hari ini. Masih bersama saya Khairul Fahmi. Kita masih membahas tentang yang namanya cedera kepala ataupun juga trauma kepala bersama Dr. Yuta Pardena selaku spesialis bedah syaraf dan juga Dr. Lisda. Nah, sebelum kembali ke slides mungkin ada pertanyaan dikit dokter. Nah, kalau kita cedera kepala ataupun juga trauma kepala itu sudah pasti hilang kesadaran nggak sih dok? Oke, baik. Terima kasih. Nah, tidak semua kasus cedera kepala itu akan menyebabkan gangguan kesadaran. Ya. Tapi gangguan kesadaran itu akan terjadi kalau sudah melibatkan kerusakan korteks atau jaringan dari otak. Oh gitu. Ya. Kalau sudah melibatkan korteks atau jaringan otak. Nah, untuk bicara kesadaran, ya kita harus tahu ya. Kesadaran kita itu kan ada namanya sistem ARAS. ARAS itu sistem di otak ya yang mengatur bagaimana kesadaran manusia itu bisa ada dan bisa tercapai sadar penuh. Nah, sistemnya ini suatu jaras atau suatu kabelnya ini itu ada 3 stasiun utama. Yang pertama di korteks. Korteks itu artinya di otak yang bagian permukaan di atas, itu relay pertama. Bagian kedua itu di talamus. Talamus itu berada agak di tengah, di sebelah dari apa yang namanya kita sebut ventricle atau ruang cairan otak yang nomor 3. Dan terakhir di batang otak. Jadi adanya kerusakan pada 3 stasiun ini, ya itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Oke. Kalau misalnya kita real kasus ya. Kalau orang dengan epidural hematom murni, epidural hematom kan artinya ada perdarahan di antara selaput otak dan tulang. Pada awal, ya ketika perdarahan terjadi, dia biasanya sadar penuh, masih ngobrol, masih ketawa-ketawa, masih bisa bicara sebagaimana mestinya. Tapi ketika perdarahannya terjadi terus, sampai terjadi herniasi. Kalau herniasinya menekan batang otak, baru dia nggak sadar. Nah, itu baru dia nggak sadar. Itu kalau pada kasus epidural hematom murni. Tapi kalau pada kasus perdarahan subdural atau perdarahan intraserebral, yang tadi perdarahan memang di otak, itu biasanya memang datang sudah dengan gangguan kesadaran. Karena sudah ada kerusakan di jaringan otak tadi. Yang mana kita ketahui, pasti sistem ARAS-nya tadi kan terganggu. Itu udah pasti datang dengan penurunan kesadaran, meskipun bisa saja penurunan kesadarannya belum terlalu berat, tapi kalau tidak ditangani maka penurunan kesadarannya akan semakin berat yang berujung pada kematian. Oke, baik. Nah, tadi kan dijelaskan juga bahwa ada beberapa yang namanya pendarahan-pendarahan yang ada di otak ya dokter ya. Nah, itu dilakukan untuk menghilangkan pendarahannya sendiri. Kalau dari orang awam mungkin itu di operasi untuk menghilangkan pendarahannya gitu ya dokter ya. Nah, itu memang harus dihilangkan itu seperti apa dokter untuk tindakan yang seharusnya mungkin. Dan itu bisa sembuh nggak sih dok? Bisa sadar lagi nggak sih orangnya gitu loh? Terima kasih. Jadi ada beberapa kriteria yang menjadi indikator bahwa pasien ini terindikasi operasi atau tidak. Yang pertama dari aspek klinisnya dulu. Klinis itu artinya dia datang kondisinya gimana nih, sadar nggak pasiennya? Kayak sadar atau tidak sadar. Kalau tidak sadar kita hitung skor kesadarannya atau skor GCS-nya berapa. Itu pertama jadi pegangan kita. Yang kedua dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya, dalam kasus ini CT scan kepala, ya kan kita CT scan. Kita lihat darah, oke ada darah, berapa volumenya, ya kan? Berapa volumenya, ya. Lalu kita lihat dari gambar CT scan tuh ada enggak tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam kepala yang berlebih. Nanti ada tuh beberapa gambaran, contoh pergeseran garis tengah, ya, lalu adanya tadi hilangnya atau udah ada gambaran dorongan otak. Nah, kalau pada kasus epidural hematom ada biasanya cut off point yang kita pakai itu 30 cc misalnya. Begitu pula dengan perdarahan intraserebral hematom.
Kenapa diambil 30 cc? Karena dianggap 30 cc itu mulai dari 30 cc ke atas itu mulai memiliki efek desak ruang. Sudah mulai memiliki efek yang bisa memberi tekanan berlebih di dalam rongga kepala. Kalau perdarahan subdural hematom ada kriteria ketebalannya. Ya kan, ketebalan perdarahannya berapa? Ketebalan 1 cm biasanya. Lalu diikuti dengan pergeseran garis tengah atau tidak. Nah, jadi kalau itu semua terpenuhi, maka pasien harus dioperasi. Oke. Nah, operasinya itu adalah tujuannya 2, membuang gumpalan darah yang ada dan menghentikan sumber perdarahannya. Sumber perdarahannya itu yang penting ya dokter ya. Pertanyaan terakhir kan tadi, apakah bisa sembuh? Iya. Ya kan? Prinsipnya begini, ya kan? Kalau pada kasus trauma ini, semakin cepat kita lakukan tindakan, sebelum semakin beratnya kerusakan otak, maka secara teoritis outcome-nya, luarannya juga semakin bagus. Tapi memang per kasus tadi berbeda-beda. Kalau pada kasus misalnya epidural hematom murni tanpa ada kerusakan jaringan otak, maka dia bisa langsung sembuh sempurna. Iya. Tapi kalau misalnya dia dengan adanya kerusakan jaringan otak, dia dalam arti dia bisa survive, bertahan hidup, tapi mungkin dengan kecacatan. Yang mana kecacatan ini memang butuh waktu untuk bisa pulih sempurna. Ya. Nggak ada yang bisa tahu, seminggu, sehari, seminggu, sebulan. Tapi memang kalau dia sudah disertai dengan kerusakan otak, maka itu butuh waktu untuk pemulihannya. Dan bahkan bisa harus memerlukan bantuan fisioterapi seperti itu. Oh gitu. Baik, satu lagi nih mungkin sebelum ke slides ya. Iya. Ini menarik tentunya kan. Menarik Nah, sekali. kalau yang namanya otak nih kan kalau dulu kan jangan diganggu gugat nih kata orang ya. Kalau mau operasi otak tuh jangan gugat, nggak berani segala macam ya dok. Nah kalau misalnya terjadi kesalahan atau ini operasi otak terjadi kesalahan itu bisa kita buat kita menjadi orang yang nggak abnormal atau seperti apa sih dokter gitu? Ya, betul ya. Jadi ketakutannya gitu loh dokter. Dinanti oleh masyarakat Iya. jawabannya. Jadi memang inilah yang memang mungkin sampai saat ini masih saya hadapi. Iya. Lapangannya bahwa memang pemahaman tentang operasi otak itu memang belum merata. Ya. Jangankan di kalangan masyarakat, tapi kadang-kadang di kalangan kita sesama sejawat di dunia medis saja masih banyak yang belum mengetahui detail atau seluk-beluk tentang operasi otak. Memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa perkembangan ilmu bedah saraf itu kan memang baru mulai menunjukkan kemajuannya itu kan hanya dalam 100 tahun terakhir ya, terutama dalam 3-4 dekade terakhir ini ya, seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi tentu saja safety atau tingkat keamanan operasi otak itu juga semakin baik, semakin kesini semakin baik. Nah, dan itu bukan hanya peran serta dari aspek bedah sarafnya saja, bukan. Tapi kita sangat bergantung dengan aspek pembiusannya, dari neuroanestesinya, dan perawatan intensive care pasca operasinya. Jadi 3 hal ini harus seiring ya, seiring sejalan dan peningkatannya juga di 3 bidang ini sehingga aspek safety-nya juga semakin baik. Nah, kalau ditanya dari aspek keamanan, dokter kan tentu tidak mungkin operasi sengaja mencederai otak. Tapi kita harus bisa lihat, satu, kejadian atau penyakitnya itu sendiri tanpa diintervensi pun sudah bisa bikin cacat. Ya, yang kedua, pada saat dilakukan operasi memang ada namanya risiko operasi. Iya. Contoh begini, ketika ada darah di satu daerah, misalnya di daerah otak di bagian tengah ya, yang itu adalah mengatur fungsi gerakan misalnya. Ya mungkin pada saat kita manipulasi di daerah situ, mengambil darah di daerah situ, mungkin saja ada area-area yang karena terdistorsi, digerakkan dan tersenggol, dan itu bisa saja ada kerusakan kan jaringan yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang kan. Nah itu juga bisa menyebabkan kecacatan. Tapi itu namanya memang risiko. Tapi tentu saja kita tidak mungkin dengan sengaja melakukan itu kan. Kita tentu operasi dengan seaman mungkin, seefektif dan seefisien mungkin. Oke, gitu. itu ya, baik dah. Terjawab gitu. ya Kak ya. Betul. Itu yang sangat dinanti oleh Betul. masyarakat. Jadi intinya jangan takut lagi ya kan. Iya, nggak Karena perlu kalau yang namanya operasi itu tetap dengan prosedur yang baik tentunya ya. Oke, baik. Mungkin boleh lanjutkan dengan slide-nya dokter, masih ada? Oke. Mohon izin ya. Baik, saya lanjutkan. Nah ini untuk bentuk trauma yang terakhir yaitu
ada fraktur. Mhm. Ya. Frakturnya ini bisa terbuka, fraktur itu patah tulang ya, bisa terbuka, tertutup, dan bisa disertai dengan yang kita sebut laserasi cerebri atau perlukaan kranioserebral. Ini gambarnya sangat menarik nih. Kalau misalnya hanya fraktur saja, itu gambarnya yang ini. Jadi ada diskontinuitas tulang. Nah, ini di bagian belakang kepala. Ya, kita bisa lihat ada segmen tulang yang tergeser, ya. Nah, tapi kalau kita lihat gambar yang di atas ini, ya mungkin pemirsa juga bisa lihat ya. Ini struktur tulang, di tengahnya ini adalah yang abu-abu struktur otak, kemudian ini ada tulang yang discontinue, ya. Ada tulang yang terpisah dan ada bagian tulang yang menembus otak. Nah, jadi ini yang disebut keadaan laserasi cerebri atau perlukaan kranioserebral. Jadi ada fraktur impresi. Jadi fraktur impresi itu adalah fraktur yang kalau bahasa sehari-hari jeblos ya. Iya. Jeblos ke dalam. Nah, dia bisa disertai dengan perlukaan kranioserebral, bisa juga tidak. Tapi kalau dia seperti ini sudah jelas indikasi operasi. Nah, untuk tujuan ini kalau ada kasus seperti ini kita untuk membersihkan luka. Kemudian kita akan mengangkat jaringan-jaringan mati di daerah yang terdampak luka ini. Karena kalau ini tidak diatasi dengan adekuat, ini bisa membuat masalah di kemudian hari. Ini bisa menyebabkan infeksi otak dan kejang. Ya, jadi oleh karena itu ini harus segera dioperasi. Jadi tujuannya untuk kontrol infeksi, ya, dan juga kita mencegah supaya jangan terjadi kejang pada pasien. Oke, nah ini penanganan pasien. Nah, ini yang penting. Ya, mungkin untuk teman-teman sejawat di IGD ya. Bahwasanya ada namanya prioritas penanganan kalau kita mnemoniknya itu A, B, C, D ya. Jadi airway, A airway, B breathing, C sirkulasi, dan D disability. Kita harus ingat bahwa ini kenapa disusun? Ya, ini adalah karena A, B, C, D itu adalah tingkat prioritasnya mana yang bisa menimbulkan kematian paling cepat. Ya, airway yang nomor 1, ya, breathing nomor 2. Ya, airway itu jalan nafas. Jadi kalau ada obstruksi harus diambil obstruksinya. Breathing, kalau ada gangguan paru-paru, ada gangguan pernapasan, gangguan oksigenasi harus diatasi. C, sirkulasi. Kalau ada perdarahan aktif, ya, harus segera diatasi. Sedangkan posisi bedah saraf atau posisi neurologis itu ada di D. Disability. Jadi, tadi kan ingat ya pada hukum Monro-Kelly. Kalau ada pasien dengan trauma kepala tapi ada shock, maka otak tidak bisa mempertahankan mekanisme autoregulasinya. Karena untuk mempertahankan tensinya kan nggak bisa, menaikkan tensi. Nah jadi kita juga tidak bisa melakukan operasi dalam keadaan seperti itu. Ya kan? Tidak ada gunanya operasi kalau tensinya nggak stabil. Karena paksokan ke otak kan nggak bagus juga. Nah ini yang sering orang lupa. Bahwasanya A, B, C, dan D itu tetap harus kita prioritaskan sebagaimana mestinya. Jadi meskipun ada epidural hematom, ada subdural hematom, ya, atau ada perdarahan intracerebral, tapi kalau misalnya contoh ada perdarahan aktif di abdomen, itu harus ditangani terlebih dahulu. Nah, tapi kalau kita bicara konteks di rumah sakit, ya, kalau kita bicara konteks di rumah sakit kan memang bisa join operasi ya. Nah, penanganannya simultan. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kita harus memilih, maka kita harus memprioritaskan seperti ini. Jadi ingat bahwasanya A, B, C lebih penting untuk ditangani segera sebelum kita menangani bedah saraf. Ya. Oke. Nah, berbagai macam tindakan ya, bisa konservatif, bisa tindakan operatif. Konservatif seperti apa? Tadi misalnya belum terpenuhi kriteria-kriteria indikasi operasi seperti yang ditanyakan. Misalnya pasien sadar penuh, kemudian volume darah sedikit, ya kan? Tapi pasien tetap dirawat. Kenapa? Karena kita perlu memastikan atau mengevaluasi jangan-jangan darahnya bertambah. Kan gitu. Tetap ada kemungkinan itu. Makanya untuk tata laksana awal kita konservatif, artinya kita berikan tata laksana medikamentosa yang adekuat. Ya. Nah, lalu tindakan operatif apabila memang ada peningkatan tekanan di kepala. Ada berbagai macam bentuk operasi, ya. Yang paling ini bahasa medisnya kraniotomi, evakuasi. Jadi
Membuka tulang kepala untuk mengangkat hematom atau darah. Kalau misalnya sudah terjadi pembengkakan otak, maka kita lakukan kraniektomi dekompresi. Kraniektomi dekompresi itu artinya, jadi gini, otak itu kalau dia bengkak, ya, maka kalau tadinya kan tertutup tuh, ruang tertutup kan, kepala kan, kita kan tulangnya rigid ya. Nah jadi kalau dia menekan, akhirnya herniasinya ke tengah. Dengan cara dekompresi, seperti dekompresi ini artinya tulang tengkorak dibuka luas, kita angkat, kalau otaknya bengkak, dia bengkak keluar. Tidak menekan ke dalam. Nah tulangnya kita simpan dulu. Tidak langsung kita kembalikan saat itu juga. Bisa kita tanam di perut, atau tanam di bawah kulit kepala, atau kalau kita di daerah Jakarta, kita bisa titip di simpan beku. Ada beberapa pusat yang bisa ada penyimpanan beku. Ya, ada freezer khusus untuk menyimpan tulang. Mungkin kalau misalnya pasiennya bisa bertahan, otaknya sudah tidak bengkak, maka biasa 1 bulan atau 2 bulan kemudian kita operasi untuk mengembalikan tulangnya. Oke, baik. Dan yang terakhir, kalau dia fraktur yang seperti tadi, maka kita harus koreksi fraktur sekaligus kita debris demang, ya, atau buang jaringan nekrotik atau debris selalu kita jahit. Oke dokter, kita jeda iklan lagi dokter. Boleh. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.